kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Dan pagi hari ini kami datang memberikan ucapan syukur kami kepadamu ya Allah. Biarlah Engkau menjamah, mengurapi, mengampuni setiap kami, melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan ambil alih atas seluruh hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu kuasa-Mu mengalir atas setiap kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih dalam perjalanan. Tuhan, percepatkan langkah mereka, untuk mereka memiliki kerinduan yang begitu luar biasa untuk mencari hadirat Tuhan, untuk rindu bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulihkan acara ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang akan menutup bungkus kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kuasa-Mu sendiri yang bekerja Tuhan, kuasa-Mu sendiri yang ambil alih atas setiap kami, pelayan-pelayan-Mu dan hamba-Mu juga sidang jemaat-Mu, sehingga hadirat Allah kami rasakan luar biasa pagi ini. Terima kasih Bapa, kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Haleluya.
kelahiran Tuhan atas setiap pribadi kita, men. Ada sukacita yang luar biasa.
yang Tuhan berikan melalui kelahirannya bagi kita. Saya persilahkan kaum muda remaja untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangga melihat anak-anak kita bertumbuh terus dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah kita terus dukung mereka, topang mereka, sehingga hidup mereka terus melekat kepada Tuhan. Amin. Masih ada satu pujian bagi Tuhan. Saudara mau kembali memuji Tuhan? Haleluya, soano, haleluya. Amin. Kita bersuka cita. Haleluya.
dibentuk, dikuatkan, bahkan ditegur melalui kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita, saudaraku. Kita persiapkan tanah hati kita, supaya Tuhan menjamah kita, melembutkan untuk bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui hamba-Nya yang akan memberkati kita pagi ini. Sekali Yesus, tetap Yesus, Tuhan selamanya bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amen. Yes. Dalam segala keadaan
sudah beracara Tuhan. Hormat pujian kuasa bagi Engkau sampai sekarang. Demi nama Tuhan kami hidup. Nama dari segala nama Yesus kami sudah berkata di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Salam. Ya, berjumpa kembali. Kalau sudah ingat saya 17 Agustusan yang kemarin, yang 4 bulan, tidak terasa waktu itu. Haleluya. Begitu cepat. Dan beberapa hari lagi kita sudah tinggalkan tahun 2024 dan kita tidak bisa kembali lagi, betul ya? Diputar nggak bisa. Nanti akan perhatikan, tetapi sebelum saya masih dengan Tuhan, kita santai, tapi kita ingin untuk kita merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan bagi kita. Mungkin ada 7 orang ke depan, saya akan berikan sesuatu bagi 7 orang lagi. Silakan, 7 orang saja. 1, 2, 7 orang. Ya, silakan ambil ini. Depan ini satu-satu. Silakan bawa kembali. Ya. Haleluya, Tuhan. Saya ingin menggambarkan kepada setiap kita Bapak Ibu, itu hanya sebagian saja. Apa artinya? Bahwa kasih dan keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah. Haleluya. Artinya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita kerjakan, tetapi betul-betul kasih Tuhan yang tidak ada syaratnya. Haleluya. Bahkan semenjak kita jatuh dalam dosa, disitulah Tuhan memberikan kasih-Nya. Seperti tadi mereka hanya maju ke depan, hanya percaya saja, modal percaya. Mereka tidak melakukan apa-apa, betul ya. Mengasih pertanyaan dan lain-lain, tidak. Dan juga kasih yang kita dapatkan dari Tuhan, keselamatan itu kita dapat secara cuma-cuma. Setelah itu apa? Nah, kita kerjakan keselamatan itu. Seperti tadi apa yang ada di bingkisan kecil itu, kalau setelah pulang hanya dipakai hiasan mungkin tidak ada artinya. Tapi kalau dipakai di rumah, itu mangkok kecil, dipakai di rumah untuk bakso atau apa, nah itu baru bermanfaat. Jadi kehidupan kita ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kerjakan keselamatan dan hidup dalam kebenaran. Amin. Ya, kita tinggalkan kehidupan lama seperti tahun yang sudah akan kita lewati. Bapak Ibu, kalau kita lihat di depan, nah gambaran waktu kita dulu, semuanya pasti ngalami ini karena tidak ada Adam dan Hawa di sini ya. Kita pasti ngalami ini. Saya dulu ngalami juga. Bayi yang seperti itu lahir procet, nangis. Anak saya 3 orang, 2 lahir di Kalimantan, 1 di Malang. Yang perempuan, laki-laki perempuan, semuanya oleh pemberatuan saya sendiri yang nolong. Ketika saya sendiri sudah nolong, baru bidan anak buah saya datang. Pak, boleh saya bantu Pak? Boleh? Dilihat dulu. Namanya saya bantu Pak, udah selesai ya. Ya, itulah memang saya sudah kerjakan semua. Baru mereka datang minta bantu apa, sudah selesai semua. Bukan karena saya bisa baik atau bagaimana, tapi memang kemampuan saya seperti itu. Digembleng dulu ya waktu kita kuliah di kedokteran. Walaupun saya bukan dokter kandungan secara khusus, saya bisa melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, inilah awal kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya kita akan seperti ini. Bisa next lagi. Nah, itu awal kehidupan, next. Nah, akhirnya kita akan sampai pada titik ini. Suka, tidak suka, mau, tidak mau, kita akan alami ini. Kecuali kita mengambil pengangkatan saja. Tetapi secara normal, inilah akhir kehidupan kita. Next. Dari lahir tadi menuju pada kematian, itulah hari-hari kehidupan kita hingga saat ini. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita sampai kepada warna merah. Tidak pernah tahu. Bisa hari ini, bisa esok, bisa mungkin 10 tahun lagi, kita tidak pernah tahu. Bahkan kita kenal, tahu baik-baik, baru lahir besoknya sudah meninggal.
Saya melihat banyak orang-orang yang meninggal di usia yang cukup muda. Dan ini ada satu karunia kalau kita hidup hingga hari ini. Kita ada hidup karena kemurahan Tuhan. Tetapi yang mati bagaimana? Yang mati tetap yang di dalam Tuhan tetap bersuka cita. Amin. Mereka ada di tempat perhentian yang suatu saat lagi nanti kita akan reunian dengan mereka, asalkan mereka tetap setia di dalam Tuhan. Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Sekali Yesus tadi, selamanya Yesus. Haleluya. Jam kehidupan diputar hanya sekali saja, Bapak Ibu. Tidak bisa kita ulangi. Jadi tema untuk hari ini adalah ini, next, menghitung hari. Tentu ini bukan tema yang baru bagi kita, tapi saya mengingatkan kita masuk di dalam penghujung tahun 2024. Ada di dalam Mazmur 19 ayat 12 ini nyanyian dari Musa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kita itu beroleh hati yang bijaksana. Amin. Minggu kemarin kami ke Solo bersama seorang hamba Tuhan yang sekarang pelayanan di Perigi, Bapak Pendeta Rudi, dan berangkat kami ngomong-ngomong soal umur. Saya umur 55, dia umur 54 tahun. Kita ngomong, Pak, kita itu umurnya kalau dihitung-hitung hanya 70-80 tahun. Katakanlah 80 tahun rata-rata, kurang berapa? Iya, saya umur kurang 25 tahun. Itu kalau normal Bapak Ibu ya. Nah, kita nggak tahu ya. Kan bisa jadi besok lusa, tapi kita harus siap. Karena hidup bagi orang Kristus, mati adalah untung. Haleluya. Itu betul untung ketemu Yesus langsung. Kan keselamatan sudah kita pegang. Lalu kita ngomong sama-sama sepanjang jalan, kita sharing firman Tuhan. Ya, memang kita harus gunakan waktu sesingkat ini. Kita katakan seperti bunga rumput yang berkembang di waktu pagi, tapi layu di waktu sore. Kita gunakan hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan disembrono. Hiduplah dalam kekudusan dan ketaatan Tuhan. Tetapi karena tidak ada hal yang dapat kita lakukan selain menyenangkan hatinya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita lihat ini. Yang pertama ya, arti dari menghitung hari adalah mendata hari. Ngitung dino itu sama saja mendata. Ya Bapak Ibu yang punya warung mungkin toko kecil, tak hitung ini barangku didata. Artinya apa? Kalau data hari, next. Jadi yang kita lakukan kalau mendata hari, berapa hari yang sudah kita lewati dan berapa hari pula yang masih kita miliki. Camkan di dalam hati kita. Jadi ketika kita mendata hari, menghitung hari, itu bilang dino sih yang sudah kita lewati. Kalau saya sudah 55 tahun. Ada yang sebut-sebut di sini Bapak Ibu. Oh, aku sudah 20 tahun. Puji Tuhan. Ada yang masih tadi remaja-remaja, aku cek 17 tahun. Itu hari yang sudah kita lewati. Masalahnya kita sudah tahu yang sudah kita lewati. Yang belum ini loh, masih berapa hari yang masih kita miliki. Kira dino yang kita miliki. Ada yang berani, aku 20 tahun cek dulu. Bisa? Gak bisa. Sekali lagi Tuhan tidak pernah memberitahu kita. Pada orang tertentu mungkin diberitahu ya. Kita tidak pernah tahu berapa sisa umur hidup kita. Itu namanya mendata, menghitung hari. Jadi kalaupun kita sekarang ini berada di umur 40 tahun, maka sisanya 40 tahun. Sisa kira-kira saja lelehan gitu. Oh, pemalu gitu. 40 tahun. Loh katanya diapain 40 tahun?
Suatu ketika saya dulu ujian ya waktu kuliah, saya itu jarang pakai jam. Sekarang kan ada HP. Dulu jamnya ada di HP. Dulu nggak ada HP, jadi kita pakai jam tangan. Saya jarang kalau kuliah pakai jam tangan jarang. Tapi kalau ujian saya selalu pakai jam. Bukan saya taruh di tangan, tapi saya sapu itu. Karena saya grisinan, gatel kalau ini jam. Kenapa? Ketika ada ujian yang kita pernah alami sekolah, ujian matematika misalkan, kalau saya dulu berdokter nggak matematika, kalau ibu nggak ada pelajaran matematika, misalkan anatomi gitu, ada waktunya, 90 menit. Nah waktu itu dimulai klik, mulai. Saya bukan menghitung jam yang sudah lewat, tapi saya menghitung jam yang akan segera saya dapat. Sisanya iki piro. Jadi soal pertama, kedua, 3 tenang-tenang. Ada 80 soal dikerjakan 90 menit. Ketika soal yang ke-35 saya sudah kurang 10 kundur. Jesu iki setengah mari kok kurang 10 menit. Ya apa carane? Betul-betul waktu konsentrasi pada waktu yang hampir selesai dan saya baru separuhnya. Ucapkan ini baik-baik. Itu kalau kita tahu waktu kita. Tapi saya katakan tadi, rata-rata itu kurang 40 tahun kalau dia berada di umur 40. Tapi kita tidak tahu. Harus konsentrasi hari-hari ini. Konsentrasi pada apa? Pada Yesus Tuhan. Tidak yang lain. Boleh kita bisnis, boleh kita jualan di warung, boleh kita di ladang, atau boleh ke laut jadi nelayan. Tetap pikirannya pada Yesus Tuhan. Orang yang mengerjakan pekerjaannya, kalau pikiran pada Yesus Tuhan, dia tidak pernah berlaku curang kepada pembelinya. Bu, ini regane 10.000 bu. Kemudian yang beli ngomong nggak oleh lah 7.000. Waduh, Pak, ini aja nggak sama kurang. Padahal kan sama itu kita belinya, kan padahal kita sudah beli itu sudah bagi. Goroi kan, goroi kecil-kecil, ingat ini nggak boleh boleh. Ada goroi kecil, berapa ya? Ada. Jadi kalau memang batinnya belum cukup, ngomong aja, bu, batinnya sedikit, bu. Nah itu lebih jujur ya. Kalau pikiran kita pada Yesus Tuhan, nggak mungkin di dalam bisnis kita menipu, nggak mungkin di dalam bekerja makan sesuatu kita ngoroi orang, karena mulut kita dijaga oleh Roh Kudus. Suatu ketika ada anak jatuh, kemudian dia harus dijahit. Seorang anak SD ya, di rumah saya dekat SD. Waktu itu jam 7 masuk sekolah, tapi jam 7 kurang biasanya orang anak-anak datang. Ya seperti itu, lari-lari ada yang jungkrak, kemudian dia robek di kakinya. Dan dia tiba ke tempat saya untuk dijahit lukanya. Dibawa oleh gurunya dan orang tuanya juga dipanggil. Ada, kemudian saya ngomong, ini harus dijahit. Kalau dijahit lukanya harus dibius dulu. Dibius itu disuntik. Nah, tapi tahu guru mereka ngomong, nggak apa-apa, nggak loro kok. Saya ngomong, saya noleh. Coba deh, tak suntik loro gak gitu. Sakit. Saya ngomong ke anaknya gini, saya jujur. Saya belajar ketika saya dulu perhimpunan dokter Kristen, kita ngomong sama-sama, kita nggak boleh bohong. Kita ngomong, nak sakit, tapi sebentar. Betul ya? Nah, betul, gak sakit kok Pak, tak suntik gak sakit. Oh goroi gitu ya. Jaga mulut. Sakit, tapi diluk tok, betul. Sedikit nangis, diluk kan. Loh, jujur ya. Jadi kita belajar jujur dalam perkara-perkara yang kecil. Jadi menghitung hari itu berapa hari yang sudah kita lewat dan berapa hari yang masih kita punyai. Dan jujur kita tidak tahu hari yang masih kita punyai berapa. Konsenlah pada hari-hari itu, kepada hidup kekudusan dan Tuhan. Tak usah konsen yang lain. Redek seperti satu. Tadi saya katakan ujian itu hampir selesai, tetapi kok belum hari, waktunya mepet. Gedek cepet-cepetan. Tak ada banyak waktu, giatlah jangan santai.
pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituang, kan gitu. Tidak ada banyak waktu Bapak Ibu. Ini tahun 2024 mau hilang. Siapa tahu 10 tahun 2024 kita sudah dipanggil Tuhan, salah satu dari kita. Ojo khawatir, kita reunian di surga, amin. Reuni, kalau kita setia sampai akhir, ketemu nanti. Saya sering bertemu dengan Bapak Ibu tadi, luar biasa, walaupun 4 bulan itu lama. Ketemu lagi lebih senang lagi Pak ke surga, kita sama-sama. Pak Yanto, sama semuanya. Ini yang kita rindukan, ketemu di surga. Kita jadi orang itu tujuan apa? Sederhana saja, ketemu Tuhan Yesus di surga. Yang kedua, ketika menghitung hari itu bicara soal apa? Tadi sudah ditampilkannya, memperhatikan satu persatu. Kalau Bapak Ibu ngitung uang ya, kalau satu nggak perlu dihitung ya, di telaga. Tapi kalau misalkan ada 100 lembar, pasti kita hitung dan diperhatikan satu persatu. Kalau saya nabung di bank, sekarang ada mesin. Dulu ketika ada mesin, tellernya itu ngitung sambil memperhatikan. Kira-kira diperhatikan, ada yang palsu nggak kan gitu. Kemudian dicek. Suatu ketika Bapak Ibu ya, di tempat saya ada seorang, mohon maaf sekali, seorang pengemis berobat ke tempat saya. Ibu itu sudah usia 65 tahun, sendirian lagi. Dia datang, punya saya periksa, Pak suntik Pak, nggih, di mawon biasanya nggak harus suntik, tapi karena dia menurut tak suntik, tak sego, tak waras, tak suntik. Kemudian dia tanya, pinten Pak? Ya sebenarnya 50.000 Bu, kalau saja kalian obatin. Oke, sekedar Pak. Bapak Ibu tahu, dia keluarkan kantongnya. Mohon maaf, kantong untuk ngemis, seperti kantong kan, keluarkan uangnya. Ada 50 rupiah, 100, 200, 500.000. Nggak ada yang 5.000 nggak ada. Kecil-kecil kabeh. Dibebelah di depan meja tempat saya. Dia ada di situ, dia ngitung. Saya sudah ngomong, Bu sampun, Bu boten usah. Boten usah, Bu sampun jenengan wis pokoke saras kula remen boten usah, macam itu bisa dibayar. Tapi Ibu ini ngotot, boten Pak. Kalau sampun disuntik matung, pokoknya kula harus bayar. Ibu punya kemampuan. Sebenarnya saya enggak mau seperti itu. Kenapa? Ditunggu orang banyak, ngantri ya, ngantri banyak. Dia ngitung satu-satu. 100, 2. Namanya ibu ini sudah agak nyun, saya agak rabun satu-satu. Pertama saya agak sabar, saya dilatih kesabaran waktu itu. 2, 3 sampai kira-kira ini 50.000 ya, hitungan dari 100 rupiah, 50. Waktu ada 50, sekarang jangan ketemu 50. 1.000, paling banyak itu 2.000 kalau nggak salah. Gitu. Sampai ke 20.000, lali Bu. Aduh Pak, kok supe pinten Pak? Pada aku menengah, harus boleh sabar. Tuhan, tidak sabar. Ngapunten Pak nggih, kula ngitung balik. Lho, makane aku wis mboten usah dibetok obate, jenengan wangsul saras, Bu. Mboten tak kula tetep bayar. Yang ya. Dihitung lah di awal. Saya tahu tempat saya itu antri ya. Kalau ada datang pas saya hari Senin itu bisa 1 jam datang, walaupun saya cuma dari kecil. Jadi kemudian bukan. Saya itu satu-satu lagi. Sampai ke 35 saja, waduh, 15.000 aman. Kelicikan jatuh, kelincing. Yang boleh ini. Yang berat itu lali lagi saudara. Kembali saya mulai puji Tuhan. Selesaikan ini Tuhan. Bu sudah Bu, wes tak ambil semuanya. Saya berikan ibunya sama sekali kantong. Sudah Bu, obatnya bawa pulang. Boten Pak, waduh ini seperti boten Pak. Akhirnya ketika kali saya diem aja. Jam itu sampai selesai. Akhirnya dia menghitung uang itu dengan memperhatikan satu persatu. Apakah pas atau tidak? Saya ingin kabar siap kita. Ketika orang itu menghitung dan Tuhan melatih kesabaran saya, bisa diberikan satu hikmat. Seperti itu hamba harus menghitung hari ini. Apakah pas dengan firman atau tidak?
kita sudah pas dengan firman tidak? Pikiran kita, perkataan kita, apakah kelakuan kita, apakah sudah cocok sesuai dengan firman Tuhan sampaikan? Kalau tidak, hitung ulang gitu. Tapi waktu tidak bisa mundur. Tetapi hari ini kesempatan kita yang punya waktu yang begitu singkat. Hitunglah hari kita, hidup kita ini, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak, hari ini kita bertobat sebelum waktunya berakhir. Kalau waktu itu sudah berakhir, Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Sedih, saudara, sedih betul. Alkitab mencatat pada hari-hari terakhir orang akan berkata, ini hamba-hamba yang hebat. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Wah, saat ketika merenungkan ini saya ngomong, Tuhan, jangan sampai saya masuk dalam kumpulan seperti itu. Saya sudah melayani engkau ke banyak tempat, berbahasa roh, mengusir setan juga, berdoa untuk orang sakit saya punya doakan mereka sembuh. Tetapi apa artinya kalau itu kami lakukan dan kami tidak menghitung hari-hari kami? Ternyata mendata hari kok tidak sesuai, saya tidak hitung itu. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Hari ini kita ingatkan saudara saya sendiri, apakah hidup saya sudah pas dengan firman? Firman Tuhan seperti cermin. Kita berkaca, ketok salah kita, ketok salah kita, ketok salah kita. Ubah itu Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang sering atau bukan sering tiap hari, yang mungkin 2-3 kali, minimal 2 kali pagi sore habis mandi, berkaca di rias kan. Apa yang kurang? Ya, apa yang kurang? Bapak-bapak bagi suami harus sabar ya. Sabar. Mereka itu kalau berias nggak mungkin 5 menit 10 menit, bisa berjam-jam. Dan memang herannya ya kalau ibu-ibu, kalau misalkan ahli istri mesti kok mantap ya. Enggak. Padahal ini ya bisa deh. Tapi kebaikan mana? Heran saya. Itu berlama-lama. Kok aku ini? Kita tuh heran sebenarnya. Alis sudah bagus, dicetak lagi. Ya itulah, perempuan harus menyelami hati perempuan. Artinya apa? Cermin itu menunjukkan dia, oh kok kurang, diapiki. Firman Tuhan juga demikian. Ketika kita bercermin di hadapan firman Tuhan, loh kok kurang? Oh ini yang salah hidupku, diapiki. Dulu goroi, ojo goroi meneh. Ngutang pura-pura lali, yojo lali bayaran gitu. Ya, Bapak Ibu mohon maaf sekali. Ojo lali loh ya. Anak saya itu suatu ketika setiap hari biasa ngambil uang 10.000 lah untuk samu yang kecil, yang rakir. Jadi dia lupa gak bawa uang saku, dan dia harus makan karena pagi tidak makan di rumah, dia makan. Kalau siang kelaparan, akhirnya dia makan di kantin sekolah dan dia pinjam temannya 8.000. Saya tahunya pulang, Pak, tadi saya pinjam teman saya Pak untuk beli makanan di kantin. Berapa? 8.000. Terus saya ngomong, besok harus bayar. Besok kamu sekolah lagi bayar 8.000. Gak apa-apa Pak, uangnya apik kok Pak, kocokku apik Pak. Masa sih bingung gak apa-apa. Loh aja, itu kan temanmu apik, kamu harus lebih apik. Kamu sudah diutangi, sudah bayaran, kok ada uang kok. Tapi ada temanku yang pura-pura lali, loh itu temanmu ya. Tapi kamu ini loh, ojo di sini bapakmu loh. Bukan apa-apa. Kalau mau itu harus ingat walaupun sedikit ya. Saya tahu ya, ingat ya, Sakius, roh cukai, ketika dia terima Yesus, bertobat, apa dilakukan? Balik bahkan 2 kali lipat. Itu loh, orang yang sudah bertobat di jamaah Tuhan, uang tidak ada harganya lagi. Karena hidup baginya ada Kristus. Semua akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Sakius sudah tidak lagi mencintai hartanya, dia tinggalkan itu. Dia kembalikan 2 kali lipat pada orang yang diperasnya. Jadi menghitung tadi, yang pertama, next, mendata hari. Berapa hari yang
tersisa. Jadi berapa yang tersisa? Dan hari ini kita sudah lihat tadi adalah sisa hidup kita begitu singkat. Gunakan hari itu Tuhan. Yang kedua, perhatikan satu persatu hidup kita hari demi hari. Setiap malam berdoa, baca firman Tuhan, apakah hidupku sudah berkenan? Kalau tidak, cari perkenanan Tuhan dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Next, kembali ke ayat tadi. Supaya hidup kita bijaksana. Hanya gadis bijaksana yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Tapi 5 gadis yang bodoh tidak dibukakan pintu. Yang bijaksana, apinya nyala, dia punya minyaknya. Orang yang memperhatikan harinya, menghitung harinya, hidup dalam kekudusan, dia akan bersikap bijak. Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Efesus 5:15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, seorang bijak. Perhatikan kita hidup seperti cermin tadi. Dan ayat 16, bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap waktu, setiap kesempatan harus kita gunakan untuk Tuhan. Iblis cari celah terus untuk menjatuhkan orang-orang pilihannya. Iblis tidak pernah nganggur. 24 jam dia kerja, 24 jam dia melakukan segala sesuatu, berusaha untuk menjadikan orang percaya. Jangan sampai kita termakan. Ojo lagi gitu. Ya. Mungkin kita pernah, saya juga pernah termakan. Saya sudah pernah tergoda dan melakukan dosa. Tetapi hari ini jangan beri celah bagi iblis untuk melakukan pelanggaran. Lari daripada dosa. Seperti Yusuf di rumah istri Potifar, ada kesempatan berbuat dosa, dia lari. Tinggalkan itu. Memang resikonya masuk penjara, difitnah kan? Kalau aku nggak ngoroi didik, ya nggak untung akeh Pak bisnisku. Mungkin ada seperti itu. Ojo ngoroi baik ya. Dalam Tuhan, walaupun untung sedikit lah, berkat. Berkat betul. Saya undang untuk worship leader singers kembali ke depan. Pemain musik. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Waktu akan terus berjalan. Kita akan masuk dalam penghujung tahun 2024. Data waktu kita kurang dikit lagi Tuhan datang. Kurang dikit lagi kita dipanggil Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, jadi terang di mana kita berada. Sehingga orang melihat ini orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ajar kami menghitung hari saudara kami bersama, agar kami beroleh hati bijaksana.
menyerahkan hidup kami satu persatu, hari demi hari, sampai Engkau mendapati kami berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Seberapa banyak kami hadir saat ini, hidup kami begitu singkat, tapi hari ini Kau mengajar kami, mendidik kami, untuk kami gunakan sepenuhnya hidup kami, konsentrasi pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami. Hamba-Mu, Gembala kami kan kasih, dan kita sudah berupa istri, dan putra-putranya. Kau terus memamati hamba-Mu dengan luar biasa. Urapan terjadi. Tanda-tanda aja menyertai hamba dan setiap pelayanan. Kemanapun hamba melayani Engkau, bahkan di tempat ini membalakan kami. Kuasa Tuhan bekerja atas gereja ini, dan gereja ini boleh menjadi terang di mana saja. Terima kasih Bapak. Worship leaders, singers, para pemain musik satu persatu Tuhan jamah Bapak yang takut akan Engkau. Engkau akan membela hidup mereka. Multimedia, sound system, Tuhan memberkati. Terima tamu, kolektor dan semua jemaat-Mu yang hadir tanpa kecuali. Tuhan jamah kami, Tuhan tidak tinggalkan kami. Sekali lagi Bapak, kami rindu menyenangkan Engkau hari demi hari. Hidup kami ini singkat, tapi kasih karunia-Mu tidak ada batasnya. Dan kami menjalani hidup ini bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan gereja GPDI Bangun ini ke tangan Tuhan. Terus berkembang untuk nama Tuhan sampai pada kembali kedua. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Masiya, kami sudah terima firman. Bersama kita katakan amin. Terberkati. Luar biasa. Kita akan lanjut untuk memberikan terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa dulu apa yang kita kerjakan. Bapak, luar biasa, pesan hebat, pesan dahsyat telah memberkati kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan ajar kami dengan tulus, dengan rela. Setiap apa yang Tuhan jemaat-Mu kerjakan, biarlah Engkau memberkati, melipat kali gandakan, luar biasa. Makasih Bapak, kami siap melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Haleluya. Zaman Makassar dari bertugas untuk melayani. Silakan. Haleluya, puji Tuhan.
kasih yang besar kepada hambanya Bapak Evangelis Dr. Puspita yang diberkati Tuhan luar biasa, telah memberkati kami dengan pesan-pesan Tuhan yang hebat. Zaman ini pun sepuh. Ayo kita belajar menghitung hari, artinya memanfaatkan menggunakan hari, menata hari untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan luar biasa. Matur nuwun Om atas pesan-pesannya yang sungguh menggugah kami untuk kami hidup semakin takut Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Beliau ini adalah dokter senior di Rumah Sakit Saiful Anwar yang sudah bertahun-tahun di Saiful Anwar, tapi beliau sudah juga buka klinik di rumahnya. Ya, puji Tuhan luar biasa. Ya. Terima kasih atas setiap nasihat, arahan, penguat rohani yang luar biasa. Selama hari-hari saya juga berjuang ke Malang. Beliau ini adalah penguat rohani, penyemangat rohani yang hebat luar biasa untuk kami semangat terus menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Terima kasih Om, puji Tuhan luar biasa. Ini tonggo kangen. Agustus kemarin, dia sekarang ada, ini luar biasa. Terima kasih, kita diberkati luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan oleh pembawa info untuk minggu ini, bisa dibacakan, silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Informasi untuk jadwal pelayanan dan ibadah sepekan ke depan. Jadwal pelayanan ibadah Minggu 15 Desember 2024. Song leader Ibu Rusmini, singer Saudara Silvanus dan Bu Maria, musik Budita, Saudara Pris, Bapak Andreas dan Saudara Dion. Persembahan Ibu Mulan dan Ibu Leomi, LCD Saudara Yoel, pujian Komisi Wanita, asyar atau penerima tamu keluarga Bapak Tukibi. Jadwal ibadah Komisi Pria, ibadah syukur. Mohon maaf, ini jadwal ibadah syukur Selasa malam Rabu 10 Desember 2024. Tempat Bapak Purnianto, pujian Bapak Giono, renungan Bapak Wahyu Purwanto, musik Saudara Yohanes jam 6 sore. Selanjutnya jadwal ibadah Komisi Pria Rabu malam Kamis 11 Desember 2024. Tempat Bapak Wasis, pujian Bapak Sawal, renungan Bapak Heri, musik Bapak Daniel jam 6 sore ada persembahan. Selanjutnya jadwal ibadah Komisi Wanita Kamis 12 Desember 2024. Tempat Ibu Tuti, pujian Ibu Maria, renungan Ibu Puji Lestari, musik Bapak Gembala jam 2:30 sore. Jadwal doa puasa Jumat 13 Desember 2024, WL Ibu Rusmini, musik Saudara Dion, tempat di gereja jam 4:30 sampai 5:30 sore. Jadwal pengudaan remaja Girls nanti sore 8 Desember 2024 jam 5 di gereja. Song leader Kak Stefanus, renungan Kak Dita, musik Kak Andreas, Kak Silvanus, Saudara Yesua dan Saudara Yohanes, persembahan Saudari Imam, LCD Kak Dendi. Jadwal pengudaan remaja Girls minggu depan 15 Desember 2024, doa puasa dan fellowship tempat Saudara Yesua, WL Kak Yuliana, musik Saudara Praise jam 5 sore. Mengingatkan kembali Bapak Ibu saya kasih Tuhan terkait dengan undangan Natal. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengundang tetangga ataupun kerabat bahkan saudara dalam perayaan Natal, dimohon untuk menyetorkan daftar namanya kepada saya ataupun kepada Kak Bayu. Ya, demikian info untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi lagu kaum pria itu disertai dengan kolektor atau persembahan untuk kas kaum pria. Terima kasih tadi, Tuhan. Bapak Ibu, jadi kemarin itu kita kehadiran rombongan dari GBT Trenggalek dalam rangka ibadah wanita tamak. Ibaratnya pada diutang awake dalam arti ya kemarin pengurusnya ya usahakan datang loh Pak jemaatnya dia caranya. Oh dan ya, jadi besok tanggal 9 Senin sore itu jam 4 itu ada Nataran Bamak bertempat di GBT Trenggalek, tempatnya Pak Yusuf Pak Yusuf Trenggalek ya. Nah jadi monggo panjenengan pemain siap rombong nggih. Monggo kula kanten derek pemain sepeda pada dosim nggih monggo. Lek jam kira-kira jam 2 nggih jenengan boten mandap nggih, boten enten sing mandap
ya berarti ya dari sebudal. Tapi lah mandap ya ayo semangat kalau kiambak nggih. Kumot nggih. Panjenengan sedaya sing kadang-kadang sing mbok menawi sinasa mbok rombongan atau istilahipun nggih. Puji Tuhan. Jangan lupa besok sore juga mulai ada latihan katanya untuk persiapan Natal tanggal 23 ya. Bapak Ibu, Natal kita tanggal 23. Pembicaranya Bapak Pendeta Onesimus Endi Suryanto dari GPD Inggarisari KSPN ya. Dan semoga hal yang perlu untuk kita dukung baik kebutuhan Natal, Tuhan kiranya cukupkan. Ayo kita sayek untuk bau-bau untuk kelancaran Natal kita. Amin ya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih yang banyak Bapak Pendeta Evangelis Dr. Pusto yang luar biasa telah memberkati kita dengan pesan-pesan Tuhan yang hebat. Kiranya menjadi bekal kita untuk maju selangkah menghadapi tahun 2025 dalam penyertaan Tuhan. Mas Amsori, matur nuwun rawuhipun nggih. Mas Amsori ada spesial khusus yaitu pijet. Sinten sing butuh pijet saged berhubungan dengan Mas Amsori. Puji Tuhan, terima kasih ya. Ayo kita bangkit berdiri, mungkin tidak ada lagi diumumkan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Dengan apa aku membalas kasih. Kebesaran bagi Engkau, pakai hamba-Mu Bapak Evangelis Dr. Puspito, urapi dia terus luar biasa ya, pakai dia luar biasa pelayanannya, kayak memberkati, menopang, menguatkan para hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu, jemaat dimanapun berada. Urapi roh kudus luar biasa dimanapun Tuhan utus. Tuhan juga berkati kesanggupannya dalam bidang kedokteran, panggilannya dalam bidang kedokteran, urapi pakai luar biasa. Pelantaran pengobatan, suntik, apapun dikerjakan, tumbuhkan berkat-Mu atasnya, sehingga banyak pasien disembuhkan di lawat Tuhan luar biasa. Makasih Bapak, makasih atas setiap pesan-pesan Tuhan. Kami Pak Amsori juga rumah tangganya itu berkat luar biasa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu, tebalkan iman, semangat terus kami semua
kami maju dalam Tuhan. Sudah melayani pada pagi hari ini, beri semakin giat, semakin semangat, semakin cintakan Engkau. Makasih Bapa, terpuji yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, susah hiburkan, bahkan apapun pergumulan Tuhan jawab. Rencana Natal, pembicara, kebutuhan Natal, apapun Tuhan, semua terlibat pelayan Natal. Ya, urapi, berkati kelancaran Natal luar biasa. Makasih Bapak, bangsa negara kami, bangsa negeri ini, biar diurapi, dipakai para pemerintah alat kemuliaan-Mu. Tuhan dimuliakan luar biasa. Terima kasih, terpuji. Bapak Evangelis sudah cukup setahun maju ke depan untuk doa berkat. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita datang Tuhan, kita siap dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dan pengorbanan luar biasa Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan sudah terima berkat dan percaya, kita boleh katakan amin. Haleluya. Monggo Om dengan sini salam kali jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya. Jemaat-jemaat monggo untuk bersalaman dengan baiknya. Tuhan terima kasih.